Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi di video mata kuliah Dinamika Populasi Ikan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode pendugaan populasi yang diberi nama Mark Recapture Method, atau bahasa Indonesianya adalah metode pemberian tanda. Metode pemberian tanda ini bisa digunakan pada populasi yang jika kita hendak menduga ukurannya akan sulit kalau kita harus menghitung individunya satu persatu. Jadi contohnya di Laut Indonesia ada wilayah laut di utara Pulau Jawa yang diberi nama Laut Jawa. Katakanlah kita hendak menduga populasi ikan tongkol di sana. Pasti banyak sekali kan ikan tongkol di sana. Nah, kalau misalnya kita hendak menghitung ukuran populasi ikan tongkol di Laut Jawa, akan sulit sekali kalau kita harus mengambil setiap individu ikan tongkol di Laut Jawa tersebut. Bukannya nggak mungkin, tapi tentu saja hal tersebut tidak akan praktis. Bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangkap tongkol sampai habis. Setiap individunya akan kita tangkap lalu kita hitung ya satu persatu. Itu kayaknya sangat tidak praktis ya. Berapa lama, berapa banyak sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan angkanya. Jadi, untuk menghitung populasi ikan tongkol di Laut Jawa ini, kita bisa menggunakan metode penandaan atau metode pemberian tanda. Secara sederhananya, metode pemberian tanda ini teknisnya ada 4 langkah. Yang pertama, individunya ditangkap. Kita pergi ke laut, kita nangkap individu sesuai dengan kapasitas alat tangkap yang kita gunakan. Kemudian individu tersebut ditandai. Setelah ditandai, individu yang sudah ditandai tadi kita lepas lagi ke perairan. Kita biarkan selama beberapa saat, kemudian ditangkap lagi. Sebagai catatan, beberapa saat di sini bukan sekadar berapa menit atau berapa jam ya. Kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk menangkap lagi dan melihat apakah ada individu bertanda yang tertangkap lagi. Kira-kira secara sederhana metodenya seperti itu. Metode ini juga diberi nama metode Peterson atau metode sensus tunggal. Nah, jadi sebetulnya gimana sih teknik melakukan metode pemberian tanda? Mari kita pakai sebuah gambaran atau contoh yang lebih sederhana daripada Laut Jawa tadi ya. Katakanlah kita memiliki sebuah area ya. Kita punya area hijau ini berisi banyak spesies. Kalau kita hendak menduga populasi ikannya, maka kita harus fokus pada spesies ikan. Nah, di area populasi hijau ini ada banyak ikan. Kita kan nggak mungkin menelusuri satu persatu dari satu sisi ke sisi yang lain, ngambilin ikan satu persatu, belum lagi nanti misahin sama spesies lain gitu ya. Masih mending kalau spesies lainnya itu beda bentuk. Kalau spesies lainnya hampir mirip, itu lebih makan waktu lagi. Itu namanya tidak praktis. Sangat banyak sumber daya yang akan habis untuk data yang sebetulnya bisa kita ambil melalui sampel. Jadi kalau kita ingin menduga populasi di tempat itu, kita ambil aja nih satu lokasi untuk pengambilan sampel. Oh ya, lokasi pengambilan sampel tidak harus satu ya. Lokasi pengambilan sampel itu ada perhitungannya sendiri, ada pertimbangannya sendiri. Biasanya minimal 3. Tapi katakanlah dalam contoh ini kita ambil satu aja. Ya udah deh kita ambil satu. Maka kita mengambil lokasi pengambilan sampel di daerah yang merah ini. Itu namanya area catch. Di sana area penangkapan. Setelah kita ambil, ternyata kita mendapatkan 25 ekor ikan untuk nanti dilepas lagi. Ingat, ini baru penangkapan yang pertama. Kita beri tanda ikannya dengan warna biru. Jadi ikan yang tertangkap 25 ekor tadi kita cat ya warna biru. Setelah catnya melekat, kita lepaskan lagi ke perairan. Ya tentu saja istilah ngecat ikan itu hanya kiasan ya. Yang sebetulnya ya kita memberi tanda dengan teknik-teknik yang harusnya sudah kalian pelajari di mata kuliah biologi perikanan. Saya tidak akan mengulang lagi materi tersebut. Jadi intinya ikan sudah ditandai, kemudian ikan kita sebar lagi. Yang kita lakukan kemudian adalah menunggu mungkin seminggu atau 2 minggu untuk membuat ikannya tersebar lagi di area yang kita amati.
Nah, setelah katakanlah 1 minggu, kita kembali ke area penangkapan yang merah itu tadi. Kita ambil ikannya dan kita hitung. Wow, ternyata kita mendapatkan 35 ekor ikan. 35 ekor ikan ini terdiri dari campuran ikan yang bertanda dan ikan yang tidak bertanda. Ternyata setelah dilihat lagi, ikan yang bertanda ada 5 ekor dari 35 yang ditangkap tadi. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita ulang lagi ya unsur-unsur dalam pendugaan populasi dengan teknik pemberian tanda. Yang pertama adalah stok. Stok ini adalah luasan area yang sudah kita ketahui yang berisi ikan yang akan kita amati. Kemudian berikutnya ada total stok. Lambangnya adalah N, dia merupakan angka yang akan kita cari. Sebenarnya berapa sih total stoknya ini? Ukurannya berapa? Itu yang akan kita cari. Berikutnya adalah ikan bertanda. Ikan bertanda ini lambangnya adalah T. Dia merupakan jumlah ikan tangkapan pertama yang kemudian kita tandai. Berikutnya adalah catch atau area penangkapan. Area penangkapan adalah lokasi tempat kita menangkap sampelnya. Jadi tidak seluruh individu kita ambil, hanya sampel. Kemudian ada total catch, lambangnya adalah C. Total catch ini adalah seluruh ikan yang kita tangkap selama sampling. Isinya adalah gabungan dari ikan-ikan yang memiliki tanda dan ikan-ikan yang tidak bertanda. Berikutnya adalah R atau ikan yang tertangkap kembali. Nah, ikan R ini atau ikan recapture atau ikan tertangkap kembali merupakan jumlah ikan yang ditangkap untuk kedua kalinya dan memiliki tanda. Atau saya refresh ya, ikan yang ketika dilakukan penangkapan kedua, dia sudah memiliki tanda. Jumlahnya harus kita catat. Sekarang mari kita mulai menghitung menggunakan angka. Berdasarkan gambaran populasi, kita bisa mendapati beberapa ikan berwarna biru. Ikan berwarna biru ini merupakan ikan hasil tangkapan pertama yang ditandai kemudian dilepaskan lagi. Dikaitkan dengan unsur yang tadi sudah dijelaskan, maka jumlah ikan berwarna biru ini dilambangkan dengan huruf T atau ikan tertanda. Berikutnya, mari kita fokus pada area penangkapan atau yang di dalam kotak merah. Jika kita hitung seluruh ikan yang ada di dalam kotak merah, baik yang bertanda maupun tidak bertanda, maka kita akan mendapati jumlah 35 ekor. Dari 35 ekor ini, yang 5 adalah ikan yang bertanda, artinya ikan yang tertangkap kembali. 35 ekor itu dilambangkan dengan huruf C. Sementara ikan bertanda yang tertangkap kembali, yang jumlahnya 5 ekor, dilambangkan dengan huruf R. Formula untuk menghitung dugaan populasi pada suatu area dengan metode Peterson adalah jika T berbanding dengan N, maka harusnya perbandingan itu sama dengan ketika R dibandingkan dengan C. Jika kita masukkan angkanya, maka 25 dibandingkan dengan N sama dengan 5 banding 35. Untuk mengetahui nilai N, maka kita harus mengalihkan T dengan C, kemudian hasilnya kita bagi dengan R. Kita masukkan angkanya, N adalah 25 dikali 35, kemudian dibagi dengan 5. Maka, kita mendapatkan bahwa nilai N adalah 175. Karena ini adalah perhitungan tentang ukuran populasi, maka kita bisa mengatakan bahwa populasi dalam area yang berwarna hijau ukurannya adalah sebanyak 175 ekor. Sekarang mari kita coba terapkan apa yang sudah kita ketahui untuk diaplikasikan dalam latihan soal. Di sini ada sebuah kasus di mana telah tertangkap ikan dalam suatu perairan sebanyak 750 ekor. Kemudian ikan-ikan tersebut diberi tanda dengan memotong sirip ekor bawah. Ikan yang sudah diberi tanda tadi dilepaskan kembali ke perairan. Setelah 1 bulan, dilakukan penangkapan lagi. Penangkapan kedua ini mendapatkan 150 ekor ikan, di mana 25 ekor ikan diantaranya bertanda. Dugaan besarnya populasi di daerah tersebut adalah, mari kita catat apa yang sudah kita ketahui.
Kita tahu bahwa jumlah ikan tertanda atau T adalah 750 ekor. Kemudian, kita juga tahu bahwa pada penangkapan yang kedua, total penangkapannya adalah 150 ekor. Ini adalah unsur C. Berikutnya kita juga tahu bahwa ada 25 ekor ikan bertanda yang tertangkap untuk kedua kalinya, dan ini adalah R. Yang ditanyakan adalah notasi N atau dugaan besarnya populasi di daerah tersebut. Mari kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, di mana N sama dengan T dikali C dibagi dengan R. Maka kita bisa mengalihkan 750 dengan 150, kemudian hasilnya dibagi dengan 25. Kita pun mendapatkan hasil 4.500. Artinya, diduga di area tersebut besaran populasi atau ukuran populasinya adalah sebanyak 4.500 ekor ikan. Gimana? Gampang kan ngitungnya? Kalau begitu kita lanjut ke soal latihan yang selanjutnya ya. Soal latihan ini diambil dari studi kasus yang dilakukan oleh Savitri et al. Pada tahun 2016. Savitri et al. Melakukan perhitungan atas populasi ikan mola-mola. Kita baca ya. Ikan mola-mola atau ikan matahari merupakan hewan langka di dunia. Biasanya, ikan ini ditemukan di perairan yang bersuhu hangat. Ikan mola-mola merupakan ikan raksasa, karena ikan ini berukuran besar rata-rata sekitar 1,8 meter. Ikan ini merupakan hewan langka yang ditemui di dunia. Di Indonesia, ikan ini bisa ditemukan di Bali dan biasanya hanya ditemukan pada bulan Juli sampai September di Nusa Penida. Ini adalah latar belakang studi kasus yang diangkat oleh Savitri et al. Berikutnya, tim peneliti ini memasukkan data, yaitu data ikan mola-mola yang diambilnya dari jurnal Krebs tahun 2014. Kita melihat bahwa data pengambilan sampel atau penangkapan dilakukan beberapa kali selama bulan Juni. Setiap hari dari tanggal 2 sampai tanggal 15 Juni dilakukan pengambilan sampel. Dan ada beberapa kelompok data yang dicatat, yaitu jumlah ikan yang tertangkap, jumlah ikan yang ditandai pada pengambilan sampel, jumlah ikan yang harus ditandai per pengambilan sampel, serta jumlah ikan yang ditandai per keseluruhan. Pada akhirnya, semua data tersebut dijumlahkan dan ditotal seperti yang tercantum di bagian paling bawah tabel tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, jika pengulangan penangkapan diabaikan, berapakah dugaan ukuran populasi ikan mola-mola berdasarkan total tangkapannya? Coba kalian latihan dengan menghitung sendiri ya. Silakan dicoba latihannya, dan ingat kata kuncinya adalah berdasarkan total tangkapan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video ini. Semoga materi yang tadi sudah saya sampaikan bisa diterima dan diserap dengan baik. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.